Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tadisya, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, jurusan Ilmu Pemerintahan, NPM 18460210004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika Anda diminta Bupati atau Wali Kota untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten atau kota di mana Anda berasal. Oke, jadi di sini saya berasal dari Lampung Tengah, yang notabene kebanyakan di sana orang-orangnya pekerjaannya ternak dan petani. Namun ada juga di sektor perikanan, namun tidak terlalu banyak. Yang mayoritas itu petani dan peternak. Nah, saya di sini akan menjelaskan bahwa caranya bagaimana saya memberikan kebijakan-kebijakan untuk meretas kemiskinan tersebut. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dulu. Jadi kemiskinan di sini adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dan di sini kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Jadi bisa diartikan kemiskinan itu seperti suatu kelompok yang tidak bisa memenuhi sandang pangan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan maupun kesehatan. Jadi apa sih yang saya akan rekomendasikan untuk kebijakannya? Yang pertama, saya akan memprioritaskan kebijakan di integrasi penyaluran bantuan sosial. Di sini di banyak tempat, berbagai bentuk bantuan sosial yang berbeda-beda jenis dan jumlahnya telah menimbulkan ketegangan sosial di sejumlah daerah. Hal ini diperparah dengan basis data bantuan sosial, khususnya data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah yang belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata namun kondisi ekonominya memburuk selama pandemi. Dan salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Jadi penjelasannya itu di sini pemerintah bekerja sama dengan bank-bank untuk melakukan pemberian bantuan sosial untuk seluruh masyarakat. Jadi maksudnya untuk seluruh masyarakat itu tercakup semuanya, tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut gitu. Jadi dalam saat pandemi seperti ini, dengan bantuan tersebut masyarakat bisa menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan hidupnya gitu. Jadi itu. Yang kedua, subsidi administrative price, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya-biaya dikontrol pemerintah. Di antaranya, yang pertama, menurunkan harga BBM yang menjadi salah satu komponen terbesar pengeluaran penduduk miskin. 5% untuk penduduk miskin di kota dan 4% untuk penduduk miskin di desa. Meskipun penurunan mobilitas orang saat ini berdampak pada berkurangnya penggunaan BBM tetap berperan besar dalam mobilitas barang logistik yang tetap sangat krusial perannya selama masa wabah. Jadi penjelasannya, walaupun dalam masa pandemi seperti ini BBM juga masih sangat krusial sekali gitu. Jadi sangat masih dibutuhkan sekali untuk masyarakat. Yang kedua itu menambah jumlah rumah tangga penerima diskon
pemotongan tarif listrik sehingga mencakup minimal seluruh pelanggan 900 VA. Saat ini selain golongan R1 garis miring 450 VA 24 juta pelanggan yang mendapatkan listrik gratis selama 3 bulan. Golongan rumah tangga R1 garis miring 900 VA yang mendapat pemotongan 50% hanya sebanyak 7,2 juta pelanggan dari total 22,1 juta. Jadi kalau untuk diaplikasikan ke daerah saya yaitu Lampung Tengah gitu. Jadi untuk penambahan diskon pemotongan tarif listrik itu sangat penting karena di masa saat pandemi seperti ini juga orang-orang kebanyakan melakukan aktivitas yang pastinya kan di rumah aja. Jadi pasti pasokan listrik dari yang tadinya orang berkebun atau mengurusi pertanian gitu, jadi kan kehambat, jadi di rumah aja. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan di rumah aja sehingga memakan listrik yang cukup dirasa banyak. Jadi menurut saya penambahan jumlah tangga penerima diskon pemotongan tarif listrik ini sangat perlu dilakukan. Yang ketiga, menurunkan harga LPG 3 kg yang kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat menengah bawah. Nah, ini perlu juga karena apa? Karena masyarakat di Lampung Tengah, terkhususnya di desa saya, itu mayoritas menggunakan LPG yang berukuran 3 kg. Dan kalau misalnya harga LPG itu terus melonjak, ya menurut saya sangat menyulitkan bagi warga masyarakat menengah ke bawah, karena mayoritas juga masyarakat di Lampung Tengah menengah ke bawah kebanyakan. Terus yang selanjutnya itu memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga, khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB. Nah, ya untuk Lampung Tengah sendiri, untuk Lampung terkhususnya kan PSBB belum dilaksanakan, tapi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Lampung juga menyarankan untuk di rumah aja. Dan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air itu cukup membantu bagi masyarakat Lampung Tengah untuk mengurangi sebagian beban dari masyarakat Lampung Tengah. Yang poin keempat yaitu insentif di bidang pertanian dan peternakan. Nah, ini sangat penting sekali karena di daerah Lampung Tengah sendiri kebanyakan juga pekerjaannya pertanian dan peternakan. Meningkatkan insentif bagi petani, peternak dan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian dan peternakan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar. Jadi meningkatkan insentif itu jadi barang-barang yang barang atau jasa yang dihasilkan dari pertanian dan peternakan itu diberikan dorongan karena walaupun di saat pandemi seperti ini pertanian dan peternakan di sektor tersebut tetap berjalan gitu. Jadi harus perlu diperhatikan. Menurut saya dengan melakukan kebijakan insentif di bidang pertanian dan peternakan itu, kebijakan tersebut juga akan membantu pemerintah mengamankan ketersediaan stok pangan nasional khususnya selama berlangsungnya masa pandemi ini. Terus yang selanjutnya pengelolaan APBN secara cermat.
Meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi tentunya berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah. Meskipun terdapat ruang untuk memperlambat defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif. Yaitu yang pertama, melakukan realokasi sebagian anggaran belanja modal dan belanja barang APBN dan melakukan pembagian beban antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengalihkan sebagian anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk dialokasikan menjadi anggaran bantuan sosial. Pemerintah juga perlu melakukan renegosiasi pembayaran utang luar negeri kepada kreditur asing baik lembaga ataupun negara. Yang selanjutnya, melakukan realokasi anggaran penanganan COVID-19. Terus yang selanjutnya, melakukan realokasi anggaran program kartu prakerja. Yaitu dari itu semua mungkin yang menurut saya harus lebih ditekankan itu di bidang pertanian dan peternakan, mengingat mayoritas masyarakat Lampung mempunyai pekerjaannya yaitu pertanian dan peternakan. Mungkin cukup dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.